Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, siapa sangka di balik pembuatan ikan asin terdapat tangan-tangan yang tak pernah kenal lelah dan letih. Adalah Ibu Inah yang merupakan salah satu pembuat ikan asin yang berasal dari desa Pantai Mekar, Muara Gembong, Bekasi. Hampir setiap hari bila terdapat ikan mentah, wanita berusia 60 tahun ini dengan cekatan akan segera bisa mengolahnya menjadi ikan asin. Setiap 1 kilogram ikan mentah berjenis mata belok ini dibelinya dari nelayan setempat seharga Rp2.000. Kadang ada yang dapat itu tetangga ikannya. Kalau ada uang ya saya beli. Kalau nggak ada, kadang dikasih utang dulu gitu. Dikasih, nanti kalau udah laku ikannya baru saya kasih sebagian bayar. Terkadang kalau cuma sedikit ya, ukuran 1 atau 2 kilo saya dibagi gitu, saya kumpulin. Setelah ikan-ikan ini dibersihkan, ibu lantas merendam ikan-ikan ini ke dalam ember dan diberi campuran garam. Garamnya harus banyak agar rasa asinnya lebih terasa. Garamnya sampai 8.000 1 kilo. Yang 10 kilo itu garamnya harus pakai 1 kilo. Sedangkan kering cuma paling banyak 2,5 kilo yang 10 kilo. Jadi ya saya jalanin aja gitu. Ya buat inian bantu-bantu suami ya, sampingin saya. Rendaman ikan dibiarkan tertutup selama 12 hingga 14 jam. Sesudahnya ikan siap untuk dijemur. Proses selanjutnya adalah penjemuran. Penjemuran harus dilakukan di tempat yang benar-benar panas dan terik agar ikan bisa cepat kering. Agar semua ikan bisa kering merata, menjemur ikan harus rapi berjejer satu persatu agar tidak ada ikan yang saling bertumpuk. Bila cuaca sedang bagus, terik matahari melimpah, maka dalam 1 hari ikan bisa menjadi kering. Tapi bila cuaca sedang mendung dan tak ada sinar matahari, maka dibutuhkan waktu penjemuran yang lebih lama lagi. Seringkali bila hujan tiba-tiba datang tanpa pertanda, maka ikan asin yang dijemur akan kembali basah karena terguyur air hujan. Alhasil, ikan yang kembali basah karena air hujan ini harus dijemur ulang kembali. Itu berarti ibu harus menunggu waktu lebih lama untuk bisa menjual ikan asinnya. Sampai 2 hari full kering. Terkadang kalau cuacanya buruk ya sampai 2-3 hari membusuk. Kadang-kadang nggak terjual, hancur. Ya rugi sih, dijual agak murah-murah juga agak sulit pembelinya ya. Kadang kalau itu ya yang mau ya biarin, saya suruh ambil aja gitu kalau yang masih mau dia. Tak ada ikan asin yang kering artinya tak ada rupiah yang bisa didapatkan. Ibu hanya bisa menjual ikan asin kering seadanya saja. Ikan-ikan ini lantas dikemas menggunakan plastik menjadi kemasan 1/4 kilogram dan dijual seharga Rp5.000. Biasanya ibu menjual ikan asin dengan berjalan kaki keliling kampung. Tapi selama bulan Ramadan, ibu hanya menitipkan ikan asin di warung-warung sekitar kampungnya. Ibu juga hanya melayani pembeli yang datang mengambil pesanan saja. Sahabat Hikmah, Ibu Inah tinggal bersama suami dan memiliki 8 orang anak. Beberapa dari mereka sudah pergi menjauh dan menjadi perantau. Hanya tersisa 3 orang anak saja, termasuk si bungsu kecil ini saja yang tinggal bersamanya. Suami ibu sehari-hari bekerja sebagai nelayan, tapi sudah setahun ini Bapak Mirun harus berhenti bekerja. Bapak butuh istirahat karena penyakit paru-paru yang dideritanya semakin parah. Kini Bapak lebih sering berada di rumah dan Ibu Inahlah yang harus siap menjadi tulang punggung, mencari nafkah bagi kehidupan keluarganya. Kadangkala, bila penjualan ikan asin sedang sepi, ibu dan keluarga harus rela makan seadanya saja, seperti nasi dengan lauk kecap manis seperti ini. Masya Allah. Ya pernah makan kayak semacam kecap doang, bahkan saya sering memasak sampai nggak kebeli gas, masak di samping emperan gitu. Kayak di emperan rumah saya bikin dapur-dapuran sampai lama berminggu-minggu gitu ya. Udah jalanin aja sampai saya masak
nasi kering saya pernah. Walaupun usaha di laut, ya kalau lagi begini usaha di lautnya macet, ya apa aja kalau mulung menjual belum bisa, saya nggak ada. Kadang-kadang ya sama tetangga apa, kalau udah keseringan mungkin malu. Untungnya, anak ibu tak pernah mengeluh. Mereka tetap makan dengan nikmat dan lahap. Sahabat Hikmah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Ibu tak bisa hanya mengandalkan hasil dari berjualan ikan saja. Ibu harus memutar otak, mencari pekerjaan sampingan yang bisa menghasilkan tambahan rupiah. Untungnya selama bulan Ramadan ini, Ibu Hafsah tetangganya berbaik hati mengajak Ibu Inah untuk memproduksi dan menjual makanan takjil dari buah pidada. Pohon pidada yang banyak tumbuh di sekitar sungai daerah pesisir laut ini, ternyata buahnya bisa diolah menjadi kuliner dodol pidada khas daerah Muara Gembong. Buah pidada yang diambil adalah buah matang yang sudah jatuh ke tanah. Buah pidadanya yang sudah matang, jadi udah agak lunak gitu. Jadi dia nanti kalau sudah matang dia terjatuh sendirinya, tercoplok dari dahannya itu. Jadi ntar tinggal ngambil kayak di bawah gitu atau dikasih ranjang gitu buat ngambilinnya. Kalau yang belum matang rasanya sepet itu, asem gitu. Nggak bisa lunak, dia masih keras, kayak masih berbatu begitu. Setelah banyak terkumpul, buah pidada ini lantas dibersihkan dan siap diolah. Bagian busuknya dibuang dan hanya bagian bersihnya saja yang akan diolah. Pertama-tama, buah pidada harus digencet sampai menjadi halus. Setelah halus, buah disaring agar biji-biji halusnya tidak ikut tercampur. Selanjutnya, sari-sari buah pidada ini dipanaskan di atas api kecil. Tambahkan gula pasir secukupnya agar rasanya menjadi manis. Adonan dodol ini harus terus diaduk agar tidak lengket di wajan. Setelah kurang lebih 1 jam, dodol buah pidada pun matang dan siap untuk dicetak. Proses mencetak adonan dodol sangat mudah. Adonan hanya cukup dituang ke dalam loyang persegi. Setelah didiamkan selama 1 jam, adonan dodol akan menjadi keras dan siap untuk dijual. Dodol buah pidada ini lantas dipotong-potong menjadi berukuran kecil. Dodol dibagi menjadi beberapa bagian dan dikemas menggunakan plastik mika kecil. Satu plastik ini dijual seharga Rp5.000. Sahabat Hikmah, berjualan dodol sembari berjalan kaki keliling kampung seperti ini tentunya membutuhkan energi besar. Apalagi saat bulan puasa seperti ini, ibu harus menahan lapar dan haus sembari bergelut dengan panasnya terik matahari yang tak juga redup. Jalanan-jalanan di sekitar kampung dilaluinya dengan langkah-langkah kecil. Benak ibu sesak penuh dengan harapan agar dodol buah pidada bisa habis terjual. Bila dodol semuanya laku, maka ibu bisa mendapatkan uang yang lebih banyak saat bagi hasil dengan Ibu Hafsah yang sudah memberinya modal usaha. Sahabat Hikmah, berjualan saat berpuasa seperti ini tentunya menjadi tantangan berat bagi kondisi fisik ibu yang sudah tidak lagi muda. Pernah suatu ketika ibu merasa pusing dan lelah karena berjualan saat puasa. Tak kuat menahan sakit, ibu pun duduk sejenak sembari memejamkan mata. Malang, ibu malah jadi tertidur sejenak di pinggir jalan. Tak disangka, saat ibu tertidur, dagangannya dicuri orang. Saat terbangun dan menyadari dagangannya raib, ibu hanya bisa berdiam diri dan bersedih. Ibu khawatir tetangganya Ibu Hafsah akan marah besar bila mengetahui dirinya pulang tanpa membawa uang. Ya takut, saya merasa takut gitu, apa nerima enggak bahwa dagangan itu enggak ada, uangnya juga cuma dapat sedikit, enggak ada gitu. Saya takut dia minta ganti, saya dari mana? Saya kan cuma kuli.
Beruntung Bu Hafsah tidak marah. Beliau justru mengerti dan memahami musibah yang menimpa ibu. Masya Allah. Jadi saya kasihan sama dia. Ya Allah aja maha maaf, masa manusia tidak. Sahabat hikmah, saat menjalankan ibadah puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan hawa nafsu serta amarah. Seperti sabda Rasulullah SAW yang tertuang dalam hadis berikut ini. Puasa adalah membentengi diri, maka bila salah seorang kamu di hari ia berpuasa, janganlah berkata kotor dan jangan teriak-teriak. Dan jika seseorang memakinya atau mengajaknya bertengkar, hendaklah ia mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari 1904 dan Muslim 1151. Selama bulan Ramadan ini, Ibu Inah ingin berbagi kebaikan kecil. Bukan uang dalam jumlah besar, Ibu hanya ingin berbagi makanan takjil kepada orang-orang yang tengah berpuasa. Kali ini, Ibu membuat bakwan sayur dan bakwan udang. Pertama-tama, Ibu mencampur kol yang sudah diiris-iris dengan tepung terigu dan bumbu. Setelah adonan siap, Ibu lantas menggorengnya satu persatu. Pembuatan bakwan udang juga sama. Udang kecil ini lantas dicampur tepung terigu dan digoreng sampai matang. Setelah semuanya matang, Ibu lantas bergegas menuju masjid sebelum azan maghrib berkumandang. Dengan rasa sukacita, Ibu menyerahkan bakwan kepada petugas masjid untuk dibagikan kepada jamaah masjid. Ya karena musola juga terkadang suka ngasih zakat beras apa kalau dapetin dari fitra yang ini tuh saya gitu. Saya juga cuma bisa ngasih gorengan sedikit cuma buat orang buka. Semoga aja membalas pahalanya buat saya gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat hikmah, berbuat kebaikan sekecil apapun di bulan yang mulia ini, walaupun hanya memberi makanan berbuka, pastilah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengunjungi tempat Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Kemudian disuguhi roti dan mentega. Setelah memakannya, beliau bersabda, "Telah berbuka di tempatmu orang yang berpuasa. Telah makan makananmu orang-orang yang baik, dan malaikat mendoakanmu." Hadis riwayat Abu Daud. Tak hanya berbagi makanan takjil semata, di tengah kesibukannya berjualan dan mengurus keluarga, Ibu selalu meluangkan waktu untuk sholat ke masjid. Tak hanya ibadah sholat saja, hati Ibu tergerak untuk ikut memelihara rumah Allah ini, dengan menyumbang tenaga membersihkan karpet masjid. Bukan semata-mata untuk pamer kebaikan, tapi niat Ibu memang tulus agar masjid satu-satunya di kampung ini bisa selalu nyaman digunakan. Masya Allah.